Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, kita lihat bahwasanya elektabilitas Pak Anies di Jateng dan Jatim melonjak tajam. Ex-ketua KPU Jateng ungkap pemicunya. Apa saja sih pemicunya sehingga kemudian Pak Anies ini elektabilitasnya naik, hasil surveinya naik, kemudian semakin hari semakin banyak pendeklarasian untuk mendukung Pak Anies ini, semakin hari semakin banyak yang menginginkan adanya perubahan dan konsep perubahan kesetaraan, konsep kesejahteraan yang dibawa oleh Pak Anies juga sangat diminati oleh banyak pihak. Teranyar kawan-kawan, ketika kemudian Pak Anies berada di Makassar kemarin itu, tumpah ruah warga betul-betul tidak terbendung dan menjadi kekhawatiran tersendiri buat para calon lawan Pak Anies itu, baik Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Saya pikir sangat sulit tidur, saya pikir itu. Terlebih lagi dari pihak istana, mungkin mereka sudah ketar-ketir duluan melihat bagaimana kemudian antusiasme masyarakat dalam menyongsong perubahan ke depannya. Ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Elektabilitas Anies khususnya di Jateng meningkat drastis. Apa saja sih pemicunya? Coba kita bahas lebih dalam lagi. Peningkatan elektabilitas calon presiden dari Koalisi Perubahan, Pak Anies Rashid Baswedan, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti temuan terbaru, yakni Indo Riset, yang rilis kemarin pada Senin 25 September 2023 menunjukkan dukungan PKB memberikan dampak signifikan. Karena di dua provinsi ini, partai berbasis massa NU tersebut cukup kuat itu. PKB diakui atau tidak diakui merupakan representasi dari ormas terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Suka atau tidak suka, konstituen PKB itu boleh dibilang 99% adalah NU. Dengan demikian, bisa disebut PKB sebagai partai politik yang merepresentasikan kekuatan Nahdlatul Ulama. Jelas Ketua KPU Jawa Tengah 2013 hingga 2018, yakni Pak Joko Purnomo pada Selasa kemarin, kawan-kawan. Nah, dengan masuknya Caimin PKB, maka pasangan Amin Anies Muhaimin akan mendapatkan support yang sangat besar, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dukungan PKB itu sangat signifikan untuk menaikkan suara dan memberikan peluang kemenangan yang lebih besar kepada pasangan Anies dan Caimin itu. Meski demikian, dia menjelaskan survei hanya salah satu cara dalam melihat tingkat keterpilihan kandidat, kawan-kawan. Dan bisa jadi survei itu adalah bentuk pesanan. Tapi ya seperti saya katakan dari awal, memang untuk mempercayai survei jujur saya masih 50-50, masih 50-50. Tetapi untuk membahasnya ya cukup kita jadikan hiburan saja. Nah, sehingga tidak mutlak jika dijadikan rujukan, mengingat beberapa kali temuan survei hasilnya meleset. Dia mencontohkan pengalaman Pilgub Jawa Tengah 2018 antara Pak Ganjar dan Taci Yasin dan Sudirman Said, Ibu Ida. Pasangan juru bicara Anies Sudirman Said dan kader PKB tidak pernah diunggulkan. Bahkan seminggu menjelang pencoblosan, elektabilitas keduanya tidak pernah bergerak dari angka 12%. Tapi hasilnya Pak Sudirman Ida memperoleh 41% suara, hampir 3,5 kali lipat. Itu salah satu contoh kenapa survei itu sebagai salah satu saja alat untuk melihat elektabilitas. Berkaca di di Pilkada 2018 juga, kawan-kawan, Pilkada serentak dan pemilu sebelumnya, dia meyakini masyarakat Jawa Tengah sudah rasional dalam menentukan pilihan karena hasil pilkada tidak didominasi partai tertentu. Dia pun menepis bahwasanya anggapan Jawa Tengah merupakan basis partai banteng itu hanyalah mitos. Bahkan menurutnya provinsi tersebut tidak layak disebut sebagai kandang banteng itu. Berkaca pada Pilkada 2018 juga, kawan-kawan, saya pikir
kandang banteng itu hanyalah sebuah mitos, kawan-kawan. Itu tampak di masing-masing daerah itu tidak didominasi partai tertentu. Meskipun di beberapa daerah didominasi partai tertentu, di situ saya lihat rasionalnya masyarakat cukup baik di Jawa Tengah. Dia pun menepis anggapan bahwa Jawa Tengah merupakan basis partai banteng, kawan-kawan. Tak ada istilah kandang banteng saat ini. Nah, sementara menghadapi pemilu 2024 ini, Pak Joko Purnomo sendiri ketika ditanya masyarakat akan memilih siapa, dia meminta untuk menggunakan 3 indikator. Yang pertama, lihat visi gagasan. Kemudian yang kedua, lihat kinerja, yakni bagaimana mengimplementasikan gagasan saat memimpin. Kemudian yang ketiga, rekam jejaknya, prestasinya apa, semuanya lihat itu. Prestasi Ganjar apa? Sebutkan satu saja. Tulis di kolom komentar. Prestasinya Pak Anies apa? JIS dan lain-lain. Coba tulis di kolom komentar. Para pendukungnya, coba. Prestasi Pak Prabowo apa? Ya banyak juga itu. Coba tulis di kolom komentar juga. Nah, saya pikir ini yang menarik sekali karena dengan melihat rekam jejak, dengan melihat visi misinya, dengan melihat gagasannya ketika mengimplementasikan gagasan itu ketika memimpin, saya pikir ini yang kemudian menjadi indikator besar. Saya juga sepakat dengan beliau ini. Survei indikator riset pada 11-18 September kemarin, kawan-kawan, yang dirilis oleh Indo itu kenaikan elektabilitas Pak Anies Baswedan tidak terbendung. Dan peneliti Indo Riset yakni Pak Rocky Arbi menjelaskan kenaikan elektabilitas Pak Anies atau rebound suara Pak Anies ini disumbang beberapa faktor. Pertama, efek bergabungnya PKB itu tidak bisa dimunafikkan hal seperti itu, ditepikan hal seperti itu. Kemudian terjadi kenaikan dukungan pemilih di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah serta daerah istimewa Yogyakarta. Terkait hasil survei teranyar tersebut, pengamat komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara itu, Pak Ambang Priyonggo, mengemukakan kehadiran Pak Gus Muhaimin Iskandar bersama mesin politiknya yakni PKB menjadi pendobrak sekat-sekat ideologis yang selama ini tersematkan kepada Pak Anies di kalangan nahdliyin di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini yang kemudian menarik sekali, kawan-kawan, untuk kita lihat lebih jauh. Kemudian, Dr. Ilmu Komunikasi dari Universitas of Malaya, Malaysia ini menuturkan ceruk pendukung Pak Anies yang sebelumnya lebih ke kanan, kini lebih ke tengah, sehingga lebih banyak bagian suara yang berpotensi diambil oleh Pak Anies Baswedan. Dan seperti yang kita ketahui, gabungan kekuatan dari PKS dan PKB ini yang menjadikan basis utama pemenangan Pak Anies Baswedan di kemudian hari. Juga terlebih lagi, 2 organisasi besar bergabung untuk memenangkan Pak Anies. Apa saja itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Dan saya pikir itu saja dulu, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai elektabilitas Pak Anies yang terjadi sangat signifikan ini, naik sangat signifikan. Apakah kemudian Pak Anies bisa menang di Pilpres 2024? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.